Langit sore berwarna kelabu saat suara deru mesin kontainer menggema di sepanjang jalur pelabuhan Surabaya. Di balik kemudi, Alia duduk tegak dengan pandangan tajam menembus kaca depan yang berembun. Helaan napasnya berat, seakan membawa beban lebih dari sekadar muatan alat berat di belakang truknya. Di saku kecil jaket denimnya, terselip sebuah foto lama, gambar seorang pria berseragam sopir, tersenyum dengan bangga sambil menggendong seorang bocah perempuan kecil. Itulah ayahnya, Arman, sopir kontainer legendaris yang hilang 7 tahun lalu saat melindungi muatan dari gerombolan preman. Alia masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Usianya baru 14 ketika ibunya menerima kabar dari polisi, truk ayahnya ditemukan terbakar di pinggir jalan lintas Sumatera, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Polisi menyebutkan kemungkinan besar Arman dibunuh karena menolak memberikan muatan bernilai miliaran. Sejak saat itu, Alia bersumpah, suatu hari ia akan meneruskan jalan hidup ayahnya, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai pejuang yang menjaga kehormatan di tengah kerasnya jalanan. Setelah bertahun-tahun berlatih dan membangun reputasi di dunia logistik, kini Alia tak lagi dipandang sebelah mata. Banyak yang terkejut melihat perempuan muda dan cantik bisa mengendalikan truk kontainer bermuatan berat seperti itu dengan tangan kokoh dan hati baja. Namun, bagi Alia, ini bukan soal kehebatan, ini soal janji. Janji kepada ayahnya, kepada dirinya sendiri, bahwa ia takkan membiarkan para bajingan jalanan terus berkuasa. Sore itu, Alia baru saja menerima surat jalan dari perusahaan alat berat nasional. Muatan yang ia bawa bukan sembarang barang, ini adalah bagian dari struktur utama jembatan yang akan menghubungkan dua desa terpencil di Sumatera. Proyek ini telah lama dihalangi oleh preman-preman yang meminta uang keamanan kepada semua pengemudi yang melintasi wilayah mereka. Banyak sopir menyerah, tapi tidak Alia. Ia tahu, ini bukan hanya soal mengantarkan barang. Ini adalah misi kehormatan. Saat truknya keluar dari area pelabuhan, suara radio lawas memutar lagu keroncong yang biasa dinyanyikan ayahnya. Alia mengeraskan volume sambil tersenyum getir. Kita akan lewati semua ini bareng. Yah, gumamnya pelan. Tapi jauh di hatinya, ia tahu perjalanannya bukan sekadar fisik. Ia akan menantang masa lalu yang kelam, dan mungkin, menghadapi pembunuh ayahnya sendiri di jalan yang sama. Ketika malam tiba, truknya berhenti sejenak di res area kecil. Seorang sopir tua mengenalnya dan berbisik, "Kolang udah balik, Neng, hati-hati." Nama itu membuat darah Alia berdesir. Kolang adalah sosok bayangan dalam mimpi buruknya, nama yang berulang kali disebut para sopir ketika bercerita soal raja preman jalanan yang menghilang setelah Arman dibunuh. Kini, jika benar Kolang kembali, berarti Alia akan segera berhadapan dengan masa lalu yang selama ini menghantuinya. Ia memandang jalanan gelap di depannya. Asap rokok sopir-sopir lain melayang perlahan di udara malam, tapi hati Alia tak bisa tenang. Ia tahu, jalan ini bukan cuma tentang muatan dan kilometer, ini adalah medan perang, dan ia adalah satu-satunya Srikandi yang berdiri melawan. Dengan tangan gemetar namun tekad membaja, ia menyalakan mesin kembali, membiarkan deru truk mengiringi langkahnya menuju takdir. Di dalam dadanya, bukan hanya nyali yang menyala, tapi juga doa dari seorang anak kepada ayahnya yang gugur. Aku akan temukan kebenarannya, iya. Dan aku akan menuntaskan semua yang belum sempat ayah selesaikan. Pagi menyambut dengan kabut tipis yang menggantung di jalan keluar pelabuhan Tanjung Perak. Deru truk kontainer Alia menggetarkan tanah saat ia menarik kemudi melewati gerbang utama. Di balik kaca depan yang buram oleh embun, tampak siluet alat berat yang dibalut terpal baja, bagian penting dari struktur jembatan penghubung antar desa. Barang itu bernilai ratusan juta, dan semua orang tahu, truk pembawa muatan semacam ini adalah sasaran empuk para preman jalanan. Tapi Alia tak menggubrisnya, ia hanya memegang erat kalung liontin kecil yang menggantung di lehernya, satu-satunya peninggalan ayahnya yang tersisa. Pihak perusahaan sudah memperingatkannya, kalau kamu tidak sanggup, kami bisa kirim sopir lain. Rute ini sering bermasalah, tapi Alia hanya menatap lurus dan menjawab tegas, tidak ada rute yang lebih berbahaya dari kehilangan orang yang kau cintai karena ketidakadilan. Kalimat itu membuat para pengawas terdiam. Mereka tahu, Alia bukan sekadar sopir, dia membawa dendam, tekad, dan kehormatan dalam setiap perjalanan. Di tengah perjalanan menuju perbatasan Jawa, Alia menyempatkan diri mampir ke sebuah warung kecil yang dulu sering ia datangi bersama ayahnya. Warung itu sekarang dikelola oleh Bu Sari,
seorang janda tua yang masih mengingat Arman dengan jelas. "Kamu mirip banget sama almarhum bapakmu, Nak," katanya sambil menyerahkan kopi hitam. Alia tersenyum hambar, "Aku hanya berharap bisa menyelesaikan perjalanan ini tanpa kehilangan lebih banyak." Tapi dalam hatinya, ia tahu, jalan yang akan ia lalui bukan sekadar rute pengiriman, ini adalah medan uji bagi seluruh keberaniannya. Menjelang siang, Alia mulai memasuki daerah rawan yang dikenal para sopir sebagai jalur mati. Sering terjadi pemalakan, perampokan, dan bahkan hilangnya sopir-sopir pengantar barang bernilai. Disinilah ayahnya terakhir kali terlihat. Angin yang meniup daun-daun kering di pinggir jalan terasa seperti bisikan-bisikan hantu masa lalu yang ingin memperingatkannya. Tapi Alia tak goyah. Ia menggenggam erat setir dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan jadi korban. Aku adalah pembalas." Dari kaca spion, ia melihat sebuah sepeda motor mengikutinya sejak 3 kilometer terakhir. Tak terlihat mencurigakan, tapi naluri Alia, yang sudah diasah dari pengalaman bertahun-tahun di jalan, berteriak lain. Ia mempercepat laju truk, dan si penguntit pun ikut menambah kecepatan. Alia memutar kemudi menuju jalan alternatif yang lebih sempit dan berbatu. Ini bukan taktik kabur, tapi taktik menggiring. Ia ingin tahu, siapa yang cukup nekat membuntuti truk raksasa berisi alat berat. Begitu sampai di tikungan sempit, Alia injak rem mendadak dan lompat turun sambil menyelipkan pisau lipat kecil di pinggang, warisan ayahnya yang selalu ia bawa. Motor itu berhenti. Seorang pria dengan jaket lusuh dan bekas luka di wajah turun perlahan. "Woi, Mbak, tenang. Gue cuma mau ngasih tahu, Kolang nyuruh orang buat cegat lo di perbatasan Lampung," katanya sambil menengok kanan-kiri. Alia tak langsung percaya. "Lo siapa?" Pria itu menjawab lirih, "Gue dulu anak buah bokap lo, Arman." Degup jantung Alia terasa menghantam tulang rusuknya. Sosok asing ini tiba-tiba menyebut nama ayahnya, dan mengaku sebagai orang yang pernah setia kepadanya. Pria itu mengaku bernama Anton, dan mengatakan bahwa Kolang, preman legendaris yang dulu membunuh ayah Alia, telah kembali dan kini memburu semua truk bermuatan proyek besar. "Lo harus waspada, dia enggak cuma nyari duit lagi, dia nyari dendam." Mata Alia menatap lurus ke jalan berbatu di depannya. Di ujung sana, sudah menanti pertempuran yang tak hanya akan menguji keberaniannya, tapi juga menggali luka lama yang belum sembuh. Ia mengangguk singkat kepada Anton dan kembali ke truknya. Dengan napas berat, ia nyalakan mesin dan berbisik, "Kalau Kolang mau perang, aku sudah siap." Kilometer 37 di jalur lintas selatan Jawa adalah jalur sunyi yang tak disarankan dilewati malam hari. Namun langit sudah memerah ketika Alia melintasi titik itu, ditemani suara mesin truk yang berat dan getaran dari muatan alat berat di belakang. Anton kini ikut bersamanya di kabin, duduk tenang sambil memantau GPS. "Ini jalur tercepat," ucapnya. Tapi Alia hanya menatap lurus tanpa banyak bicara. Wajahnya menyimpan gelisah, bukan hanya karena bayangan Kolang yang kini nyata, tapi karena firasatnya yang makin tak enak sejak mereka meninggalkan warung Busari. Saat melewati tikungan tajam, truk mendadak bergetar keras. Brak! Terdengar suara logam keras menghantam aspal. Alia refleks injak rem, tubuhnya terdorong ke depan. Anton memekik, ban belakang kena. Mereka turun. Cahaya senter kecil Alia memperlihatkan kenyataan mengerikan. Paku besi besar tertanam di permukaan jalan, tersebar rapi seperti ranjau darurat. "Sial, ini bukan kecelakaan, ini jebakan," gumam Alia dengan rahang mengeras. Belum sempat mereka bereaksi, suara motor mendekat dari arah belakang. 6 motor, masing-masing ditunggangi pria bertubuh besar dengan wajah tertutup masker kain hitam. Salah satunya berseru, "Tinggalin truk dan pergi kalau mau selamat, Mbak." Tapi Alia melangkah ke depan truk, berdiri di bawah sorotan lampu depan seperti seorang pendekar jalanan. "Lewat sini harus bayar harga mahal," kata preman itu lagi. Alia menarik napas dalam-dalam dan berkata lirih, "Aku sudah bayar dengan kematian ayahku." Seketika, seorang preman maju dengan kayu panjang dan mencoba menghantam Alia. Tapi Alia, yang telah berlatih silat sejak kecil, menangkis dengan siku dan menghantam balik hingga pria itu terguling ke aspal. Anton tak tinggal diam, ia mengambil besi dongkrak dari dalam truk dan menyerang preman kedua. Dalam sekejap, jalanan kilometer 37 berubah jadi gelanggang pertarungan. Suara benturan tulang, teriakan marah, dan denting besi memenuhi udara malam. Alia bertarung seperti serigala terluka yang tak ingin jatuh lagi.
Pukulan dan tendangannya bukan sekadar untuk bertahan, mereka mengandung dendam dan janji lama. 2 preman tumbang, tapi 3 lainnya mulai mengelilingi Anton yang kini terdesak. Salah satu dari mereka mencoba membakar ban cadangan dengan bensin tumpah. Alia memutar cepat dan menendang botol bensin ke wajah pria itu, membuatnya tersungkur terbakar api kecil. Mereka mulai panik. Alia dan Anton berhasil membuat para preman mundur, tapi satu hal pasti, jebakan ini sudah direncanakan. Ini bukan aksi liar preman jalanan biasa. Ini adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, dan mereka tahu siapa yang mereka incar. Alia menatap jalan gelap di depannya. Ban truk bocor, alat berat tertahan, dan malam masih panjang. Tapi matanya tak gentar sedikit pun. Mereka pikir aku bisa dihentikan dengan ranjau murahan. Desisnya. Anton berdiri di sampingnya, darah menetes dari pelipisnya. "Lo gak harus terusin ini sekarang," katanya pelan. Alia hanya menjawab, "Kalau aku berhenti sekarang, Kolang menang 2 kali. Ayahku mati sia-sia, dan jembatan itu gak pernah berdiri." Ia memandang ke langit malam. Di sana, bintang-bintang bersinar seperti mata-mata yang menyaksikan semuanya. Jalan masih panjang, dan Alia tahu, ini baru permulaan neraka yang harus ia lalui. Setelah pertarungan berdarah di kilometer 37, malam berubah semakin pekat, seakan alam sendiri ikut menyembunyikan kejahatan yang berkeliaran di jalanan. Ban truk yang bocor sudah diganti dengan cadangan, meskipun kondisi tak seideal semula. Alia tetap melanjutkan perjalanan, memaksa tubuhnya yang sudah lebam untuk terus bertahan di balik kemudi. Anton duduk diam, mengompres pelipisnya yang robek. Keduanya tak berbicara, hanya suara mesin berat dan angin malam yang mengisi keheningan di kabin. Rute selanjutnya dikenal dengan nama Tikungan Mati, sebuah jalan menurun curam dengan tikungan tajam yang dikelilingi hutan. Banyak sopir menghindari rute ini, karena selain rawan kecelakaan, tempat ini juga terkenal sebagai titik penyergapan favorit para bandit. Tapi Alia tidak punya pilihan. Jalan utama sedang diperbaiki, dan dia tak mau menunda perjalanan barang satu malam pun. Ia tahu, setiap menit berarti nyawa bagi warga di 2 desa yang menanti pembangunan jembatan. Saat truk mulai menuruni lereng tajam, kabut tebal turun tiba-tiba, mengaburkan pandangan seperti tirai kematian yang menyelimuti. Tiba-tiba radio truk yang sebelumnya rusak, mendadak menyala dengan suara gemeretak. Suara laki-laki kasar terdengar samar, Srikandi kontainer sudah masuk ke tikungan, bersiap. Alia sontak meraih radio, tapi sinyal langsung hilang. Ia menoleh cepat ke Anton. "Mereka pantau kita," katanya dengan suara rendah, menahan kemarahan yang mulai membara. Beberapa detik kemudian, suara keras meledak dari sisi kiri jalan, sebuah pohon tumbang menutup separuh jalur. Alia refleks injak rem dan menarik setir, membuat truk berhenti mendadak. Dari balik kabut, sosok-sosok muncul. 6 pria bertopeng dengan senjata tajam mengepung truk. Di depan mereka, berdiri seorang pria kekar dengan jaket kulit dan bekas luka di pelipis kiri. "Bilang sama arwah bapak lo, sekarang giliran anaknya yang lenyap," katanya sinis. Alia mengenali wajah itu. Dia adalah salah satu tangan kanan Kolang, preman tua bernama Marwan, yang dulu sempat dipenjara karena kasus pemalakan sopir. Marwan mendekat sambil mengayun-ayunkan kampak kecil di tangannya. Tapi Alia tidak menunggu. Ia menyambar linggis dari kabin dan membuka pintu, tubuhnya melompat turun meski lututnya gemetar. "Kalau kalian mau muatan ini, lewati dulu aku," ucapnya lantang. Suaranya menggema di antara kabut dan tebing. Para preman tertawa, menertawakan keberanian perempuan yang mereka anggap nekat. Tapi dalam beberapa detik, tawa mereka berubah jadi kepanikan. Alia melawan. Dengan gerakan cepat dan akurat, ia menghantam lutut Marwan dengan linggis, membuat pria itu roboh sambil memekik. Anton pun keluar dan bergabung, membawa rantai derek sebagai senjata. Pertarungan sengit pecah di tengah jalan sempit yang diterangi hanya oleh lampu depan truk. Salah satu preman mencoba masuk ke kabin dan mencuri kunci, tapi Alia melempar linggis tepat ke arah kepalanya. Darah menyembur, dan pria itu terjatuh tak sadarkan diri. Udara malam kini dipenuhi aroma bensin, keringat, dan darah. Setelah hampir 10 menit yang terasa seperti seumur hidup, para preman akhirnya mundur, sebagian menyeret tubuh temannya yang tak bergerak. Marwan tertinggal, menggeliat di aspal dengan wajah penuh luka. Sebelum pergi, ia menatap Alia dan tertawa pendek, "Lo pikir bisa selamat? Kolang udah tunggu lo di perbatasan. Dia mau lihat gimana anak Arman mati dengan cara yang lebih hina."
Alia menatap tajam ke arah gelap tempat para preman menghilang. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka, tapi matanya bersinar, bukan karena ketakutan, tapi karena api yang semakin membesar di dalam dirinya. Ia menoleh ke Anton, lalu menyalakan kembali mesin truk. Kalau Kolang menunggu, bagus. Karena aku juga sudah menunggu momen ini sepanjang hidupku, gumamnya lirih. Dan dengan itu, truk kembali berjalan, menembus kabut malam, membawa lebih dari sekadar alat berat, tapi juga dendam yang belum selesai. Pagi menjelang dengan langit kelabu setelah malam penuh darah di tikungan mati. Alia duduk terdiam di warung kecil pinggir jalan sambil membersihkan luka di lengan kirinya. Anton berdiri tak jauh darinya, berbicara pelan di telepon satelit dengan seseorang yang ia sebut orang lama. Suasana begitu sunyi hingga suara sendok yang menyentuh cangkir kopi terdengar seperti dentang bel peringatan. Alia masih belum bisa melupakan kata-kata terakhir Marwan, bahwa Kolang menunggunya di perbatasan. Nama itu, meski tak pernah disebut polisi secara resmi, adalah legenda gelap di dunia sopir truk. Preman bayangan, yang mengendalikan jalur maut dari balik bayang-bayang. Anton kembali dengan wajah tegang. Kabar dari teman lama, Kolang benar-benar udah balik. Dia sekarang punya markas di sekitar gudang logistik tua di Lampung Selatan. Semua jalan utama dikawal orang-orangnya, ucapnya. Alia memandang lurus ke depan. Itu berarti dia gak cuma incar muatan kita, dia incar aku. Hatinya berdesir, bukan karena takut, tapi karena hasrat untuk membalas dendam mulai menyala seperti bara yang tersulut kembali. Sudah terlalu lama ia menahan luka itu, dan sekarang saatnya menghadapinya. Mereka memutuskan untuk tidak lewat jalur utama. Dengan bantuan kontak Anton, Alia mendapat rute alternatif melewati desa-desa kecil yang tak diawasi. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, mereka mampir ke rumah seorang lelaki tua di desa Bantarjati, tempat ayah Alia dulu sering singgah. Lelaki itu bernama Ki Saputra, mantan sopir dan pendekar jalanan yang pernah melatih Arman dalam ilmu bela diri dan ajian tanah Jawa. Begitu melihat Alia, Ki Saputra menatapnya dalam-dalam. Kau datang tepat waktu, ajian warisan bapakmu belum selesai diajarkan, katanya dengan suara parau. Di bawah langit mendung, di halaman beralaskan tanah liat dan rumput basah, Alia mengikuti gerakan tangan Ki Saputra. Ajian waringin sungsang, ilmu tenaga dalam yang fokus pada kekuatan kaki dan pernapasan, diturunkan dari leluhur pejuang zaman dahulu. Alia mengulang gerakan demi gerakan dengan tubuh penuh luka, tapi semangatnya tak goyah. Setiap gerakan bukan sekadar latihan, tapi doa. Doa untuk kekuatan, doa untuk pembalasan, dan dalam diamnya, Ki Saputra berbisik, ajian ini hanya akan sempurna jika dibakar dengan dendam yang benar. Malam harinya, Alia dan Anton kembali melanjutkan perjalanan. Muatan alat berat masih utuh, tertutup terpal baja. Tapi mereka tahu, tidak hanya preman yang mengintai, tapi waktu. Proyek jembatan hanya punya sisa 3 hari sebelum batas pengiriman. Jika Alia gagal, bukan hanya dia yang kalah, tapi ratusan warga 2 desa akan kembali terisolasi dan tertindas. Di tengah perjalanan, Anton menyodorkan ponsel butut yang berisi rekaman lama. Video buram itu memperlihatkan sosok pria yang berbicara kepada kameramen, menyebut nama Arman, dan mengaku sebagai saksi pembunuhannya. Video itu gak pernah sampai ke polisi. Waktu itu, banyak saksi yang hilang atau dibungkam, ujar Anton. Alia menonton video itu dengan tangan gemetar. Sosok di video menyebut nama Kolang dengan jelas. Bukti itu cukup untuk membuka kembali kasus kematian ayahnya. Tapi lebih dari itu, Alia sadar, ia bukan lagi hanya pengangkut muatan. Ia sekarang membawa bukti, dendam, dan sebuah alasan kuat untuk menghadapi Kolang secara langsung. Truk kontainer melaju pelan di bawah rembulan pucat, melalui jalur berbatu yang menyusuri sungai. Alia menatap ke depan dengan sorot mata baru. Dingin, tajam, dan penuh tekad. Kolang bukan raja di jalan ini. Dia cuma bayangan yang harus dipadamkan, ucapnya lirih. Anton menoleh dan bertanya, lo yakin bisa hadapi dia sendirian? Alia menjawab tegas, gue gak sendiri. Ada ayah gue, dan semua darah yang mereka tumpahkan, ikut bersamaku. Dan saat mereka melewati papan kayu reyot bertuliskan, selamat datang di perbatasan Lampung Selatan, udara di sekitar seolah berubah. Lebih berat, lebih gelap. Alia tahu, jejak Kolang kini bukan lagi bayangan, ia nyata, dan menunggu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia tidak takut. Ia siap mengakhiri semua ini,
dengan darah atau kemenangan. Udara Lampung Selatan terasa lebih berat dari biasanya. Jalanan kecil yang mereka lalui sunyi, seolah desa-desa di sepanjang jalur itu tahu bahwa angin kematian sedang berembus. Alia menatap peta yang digambar tangan oleh kenalan Anton, jalan setapak yang akan menghindarkan mereka dari patroli anak buah Kolang. Tapi sebelum sampai ke gudang logistik tua tempat markas Kolang berada, Anton menyarankan untuk berhenti di sebuah bengkel tua bernama Bengkel Satria. Orang ini pernah kerja bareng almarhum bapak lo. Dulu dia yang selamatin gue waktu hampir dibakar sama anak buah Kolang, ujar Anton. Begitu truk berhenti di halaman bengkel yang nyaris tertutup ilalang, seorang pria berambut gondrong dan penuh tato keluar dengan langkah berat. Matanya menajam saat melihat Alia turun dari truk. Ia mendekat perlahan, lalu mengangguk. "Kamu anaknya Arman, iya?" tanyanya. Alia mengangguk pelan. Pria itu lalu membuka bajunya, memperlihatkan bekas luka sayatan yang melintang dari bahu ke perut. "Ini hadiah dari Kolang. Waktu itu aku gak cukup kuat buat nolong bapakmu. Tapi sekarang, aku siap bayar lunas," katanya dengan nada berat. Namanya Danu, dulu dikenal sebagai macan asahan, sopir kontainer dan tukang pala yang tobat. Danu membawa Alia dan Anton ke dalam gudang belakang bengkelnya. Di sana tergantung peta besar wilayah Lampung dan daftar nama preman-preman yang masih setia pada Kolang. Sejak dia keluar dari persembunyian, Kolang bangun kerajaan kecil. Preman-preman lama dikumpulin lagi. Mereka bukan cuma merampok, tapi udah mulai sabotase proyek-proyek strategis. Biar negara lumpuh, jelas Danu sambil menunjuk markas utama di peta, sebuah gudang logistik tua dekat dermaga pasir. Malam itu mereka bertiga duduk melingkar di depan tungku api kecil. Alia memegang foto lama yang diberikan Danu, foto Arman muda bersama Danu dan dua sopir lainnya. "Ayah lo orang keras kepala, tapi berhati lembut. Dia mati karena gak mau biarin truk dan isinya dirampok. Dan karena dia, kita semua dulu bisa selamat," kata Danu, suaranya serak. Alia menatap nyala api, melihat bayangan ayahnya di sana. "Kolang bunuh ayahku, bukan cuma karena muatan, tapi karena dendam dan iri," ucapnya. Danu mengangguk pelan. "Kolang dulu anak jalanan yang dibesarkan di bawah kaki Arman. Dia pengen dihormati, tapi ayah lo gak pernah kasih tempat buat cara-cara kotor." Danu lalu membuka laci besi tua dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi belati pendek berukir. "Ini peninggalan Arman. Dulu dia titip ke gue, katanya kalau anaknya besar dan masih jalanin roda yang sama, kasih ini." Alia menerima belati itu dengan tangan gemetar. Ukiran pada gagangnya adalah simbol keluarga mereka, dua lingkaran saling mengikat, melambangkan keberanian dan kesetiaan. Air mata menetes di sudut matanya, bukan karena lemah, tapi karena luka batin yang selama ini ia pendam kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Mereka merancang rencana malam itu, masuk ke jalur distribusi belakang gudang logistik Kolang, dan meletakkan alat pelacak yang bisa merekam aktivitas ilegal mereka. Jika rencana berhasil, Alia bisa membongkar jaringan Kolang dan menyerahkannya ke aparat. Tapi Alia tahu, tujuan utamanya bukan hanya penggerebekan. Ia ingin bertemu Kolang, langsung, dan menyelesaikan apa yang dulu tak sempat dituntaskan ayahnya. "Gue gak bakal mati sebelum lihat matanya yang takut, kayak waktu dia tikam ayah gue dari belakang," desisnya. Sebelum tidur, Alia duduk sendiri di atas kabin truk. Udara malam menggigit, tapi pikirannya jauh lebih panas. Jalanan di depannya bukan lagi sekadar aspal dan kilometer, ini adalah lorong waktu yang akan membawanya pada akhir, entah kemenangan atau kematian. Di kejauhan, cahaya redup dari dermaga mulai terlihat, dan dalam diamnya, Alia bersumpah, "Besok, aku akan hadapi dia. Bukan sebagai anak Arman, tapi sebagai diriku sendiri." Fajar belum benar-benar muncul ketika Alia memutuskan kembali ke tanah leluhurnya di Blitar, Jawa Timur. Meski misinya di Lampung belum selesai, naluri terdalamnya mengatakan bahwa untuk menghadapi Kolang secara utuh, ia harus menyempurnakan sesuatu yang belum selesai, ajian warisan ayahnya, Waringin Sungsang. "Ayahku bertahan hidup di jalan karena ajian itu, dan aku akan bertarung dengan ilmu yang sama," bisiknya dalam perjalanan menembus kabut pagi bersama Anton dan Danu. Perjalanan ke Blitar bukan sekadar pelarian, melainkan perjalanan spiritual yang menggali akar terdalam dari darah pejuang yang mengalir dalam dirinya. Mereka tiba di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Kelut, tempat tinggal seorang tokoh tua bernama Mbah Wiryo, guru ayah Alia dan sesepuh ajian tanah Jawa yang sudah lama mengasingkan diri. Saat melihat Alia, Mbah Wiryo hanya menatap lekat,
lalu mengangguk perlahan. Sudah saatnya ilmu ini dituntaskan, tapi harga yang kau bayar tidak ringan, ucapnya dengan suara serak seperti desir angin tua. Latihan dimulai sejak matahari menggeliat di balik kabut. Mbah Wiryo membawa Alia ke hutan bambu dan memintanya berdiri tanpa bergerak selama berjam-jam, merasakan denyut tanah, hembusan angin, dan getaran dedaunan. Ajian ini bukan tentang kekuatan fisik. Ini tentang mendengar kemarahan bumi dan menjadikannya senjata, kata Mbah Wiryo. Alia menggertakkan gigi menahan pegal, tapi tak bergerak sedikit pun. Di kepalanya, bayangan ayahnya muncul, tersenyum dari balik kabin truk yang terbakar, menatapnya dengan bangga. Malam harinya, Alia diminta untuk menyalakan api tanpa korek, hanya dengan gesekan kayu dan mantra kuno. Ia mencoba berulang kali, hingga tangannya berdarah. Tapi ia tak menyerah. Kolang membunuh ayahku karena ayahku percaya pada kehormatan. Aku tak akan melangkah ke medan tempur tanpa warisan yang sama, desisnya. Dan tepat ketika darahnya menetes di tumpukan kayu, nyala kecil muncul, lalu membesar. Api itu bukan sekadar hasil gesekan, itu adalah nyala keyakinan. Danu dan Anton menyaksikan dari kejauhan. Anton berbisik lirih, cewek ini bukan manusia biasa, Danu mengangguk dengan kagum. Dia pewaris jalanan yang sesungguhnya. Arman bisa tenang sekarang. Saat latihan berlanjut, Alia dilarang bicara selama 3 hari penuh, hanya berkomunikasi dengan gerak dan napas. Ia belajar mengarahkan tenaganya melalui telapak kaki, mengguncang tanah di bawahnya dengan satu hentakan, membuat lawan kehilangan keseimbangan bahkan sebelum ia menyentuhnya. Di hari terakhir, Mbah Wiryo memberikan warisan terakhir, sebuah ikat kepala hitam dengan raja kuno yang dulu dikenakan ayahnya. Saat kau pakai ini, artinya kau bukan lagi Alia anak Arman. Kau adalah Srikandi jalanan, dan darahmu telah terikat pada sumpah tanah ini, ucapnya. Alia menerima dengan hormat, membungkuk dalam di hadapan gurunya, lalu mengikat kain itu di dahinya. Sorot matanya berubah, lebih tajam, lebih gelap, lebih siap. Sore itu, di bawah langit mendung, Alia berdiri di tepi jurang menghadap arah utara. Angin bertiup kencang membawa kabar dari utara, dari Lampung, dari gudang logistik, dari Kolang. Ia tahu waktunya telah tiba. Perjalanan kembali akan berisiko, tapi kini ia bukan hanya perempuan sopir kontainer yang membawa muatan. Ia membawa kehormatan leluhur, ilmu dari tanah, dan nyala dendam yang telah berubah menjadi kekuatan sejati. Kolang, aku datang. Dan aku datang sebagai warisan yang tak bisa kau bunuh, gumamnya. Truk kontainernya berderu kembali, menembus malam dengan cahaya lampu depan yang tajam seperti niatnya. Di belakang, alat berat masih utuh. Tapi di dalam kabin, bukan lagi Alia yang kemarin, yang menyetir kini adalah seorang perempuan yang telah menyatu dengan jalan, dengan tanah, dan dengan luka yang telah menjadi senjatanya. Truk kontainer yang dikemudikan Alia kembali menapaki aspal Lampung Selatan dengan suara bergemuruh seperti gendang perang. Ikat kepala hitam berajah yang kini melingkar di dahinya bukan sekadar kain, itu adalah simbol tekad, warisan, dan amarah yang terpatri dalam darah. Anton duduk di sebelahnya, memandangi jalan dengan gelisah, sementara Danu mengecek peta rute distribusi yang telah disiapkan malam sebelumnya. Mereka tahu, sebelum mencapai gudang logistik milik Kolang, mereka harus melewati terminal balik. Aura tempat itu lebih seram daripada pelabuhan gelap manapun. Terminal balik bukan lagi terminal biasa. Sejak Kolang kembali, tempat itu berubah menjadi markas sementara para preman dan tukang pukul. Sopir yang melintas di sana dipaksa setor uang keamanan, jika menolak, kendaraannya disita, sopirnya dianiaya, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Alia tahu mereka tak bisa menghindari tempat itu. Jalan memutar akan membuat mereka terlambat, dan proyek jembatan tak bisa menunggu. Ia menatap Anton dan Danu dengan mata membara. Kita gak akan lewat, kita akan terobos, ucapnya. Sore itu, truk kontainer Alia memasuki wilayah terminal dengan gigi transmisi rendah dan raungan mesin yang memekakkan telinga. Puluhan preman sudah berdiri berjajar seperti barikade hidup, sebagian memegang balok kayu dan besi. Seorang pria tinggi bertubuh tambun maju ke depan. Heh, cewek kontainer, lo pikir bisa masuk sini cuma karena berani? Ini wilayah Kolang, teriaknya. Alia turun perlahan dari kabin, mengencangkan ikat kepalanya, dan menatap tajam. Gue gak lewat, gue datang buat mengakhiri. Preman tambun itu tertawa keras, lalu menyeru ke belakang, siapin pelajaran buat dia. Tapi sebelum mereka bergerak,
Alia melangkah cepat dan menghantamkan telapak kakinya ke tanah dengan tenaga ajian Waringin Sungsang. Getaran kecil menjalar, cukup untuk membuat barikade preman itu limbung dan kehilangan keseimbangan. Dalam kekacauan itu, Danu dan Anton keluar dengan rantai dan besi. Pertarungan pun pecah, dan bukan sekadar duel fisik, ini adalah pertempuran kehormatan di hadapan para sopir lain yang menyaksikan dari kejauhan. Alia melawan seperti badai, gerakannya cepat, tapi terukur. Ia menangkis pukulan dengan siku, menghantam dengan lutut, dan memukul saraf leher dengan telapak tangan terbuka. Beberapa preman tumbang, sisanya mulai ragu. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri, tapi dicegat oleh Danu. "Lo gak akan kabur sebelum dengar ini. Arman belum mati dalam diam. Dia hidup dalam anaknya," teriak Danu sambil menghantam pria itu dengan rantai. Setelah 15 menit yang brutal, terminal berubah sunyi. Preman-preman yang tadinya berdiri gagah kini tergeletak atau kabur. Para sopir yang menyaksikan dari kejauhan keluar satu persatu, menepuk pundak Alia, memberi isyarat hormat, bahkan berteriak, "Srikandi kontainer. Hidup lo, Mbak." Alia tidak tersenyum. Ia hanya menatap lurus ke arah utara. "Ini baru gerbangnya." Kolang masih menunggu di jantung kegelapan, gumamnya. Tapi sorotan matanya sudah tak bisa dibendung. Ia bukan lagi sekadar sopir, dia adalah simbol perlawanan. Saat langit mulai gelap, Alia kembali ke kabin. Tangannya berdarah, tubuhnya memar, tapi dalam dadanya menyala-nyala api yang tak padam. Di kaca spion, ia melihat bayangan ayahnya tersenyum. "Aku sudah sampai sejauh ini, yah, dan aku gak akan berhenti," bisiknya. Truk kembali bergerak, meninggalkan terminal balik yang kini lebih sunyi dari biasanya. Tapi di depan sana, Kolang, penguasa terakhir, telah siap dengan jebakan terakhirnya. Truk kontainer Alia terus melaju di bawah langit yang memerah menjelang malam. Di kejauhan, tampak kerangka jembatan gantung yang belum rampung berdiri di atas sungai besar, sunyi namun tegang. Disitulah tujuan terakhir muatan alat berat ini. Jembatan itu adalah penghubung dua desa yang selama ini terisolasi oleh arus sungai deras dan keserakahan para preman jalanan. Tapi tepat di tengah jembatan, tampak siluet-siluet manusia berdiri berjajar. Bukan pekerja proyek, itu adalah barisan preman, dan di antara mereka, berdiri sosok yang telah lama ditunggu Alia, Kolang. Alia menghentikan truk di sisi jembatan. Angin malam berembus, membawa aroma besi karat dan kematian. Anton dan Danu segera turun, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kolang melangkah maju, mengenakan jaket kulit tua dan celana militer, rambut panjangnya diikat ke belakang. Wajahnya penuh bekas luka, namun sorot matanya menyimpan kegilaan dan dendam yang menahun. Anaknya Arman, akhirnya datang juga. "Gue kira lo cuma sopir sok berani, ternyata bawa ajian segala. Mau main api?" "Iya," katanya dengan suara dingin. Alia melangkah maju, berdiri tepat di tengah jalan jembatan yang belum sempurna itu. "Kau bunuh ayahku bukan karena dia lawan, tapi karena dia lebih terhormat dari kau," ucapnya lantang. Kolang tertawa keras, lalu mengangkat tangannya. Seketika, puluhan anak buahnya mulai mendekat dari kiri dan kanan, mengepung Alia dan dua rekannya. "Kalau gitu, mari kita ulang sejarah. Tapi kali ini, darah anaknya yang tumpah di jembatan ini," ucap Kolang sambil mencabut golok panjang dari balik punggungnya. Pertarungan pecah. Anton dan Danu bertarung mati-matian di sisi kanan jembatan, menahan serangan demi serangan dari para preman. Alia sendiri berhadapan langsung dengan Kolang. Golok beradu dengan belati warisan Arman. Suara besi menghantam besi menggema di sepanjang jembatan seperti lonceng kematian. Kolang kuat, beringas, dan penuh kebencian. Tapi Alia cepat, tenang, dan mengandalkan ajian yang kini telah sempurna dalam dirinya. Setiap hentakan kakinya mengguncang lantai jembatan, membuat Kolang goyah. Darah mulai membasahi kayu jembatan yang belum sepenuhnya dipasang. Beberapa preman jatuh ke sungai, lainnya lari tunggang langgang saat melihat Anton menghantam dua lawan sekaligus dengan besi kren. Tapi pertempuran Alia dan Kolang menjadi pusat segalanya. Serangan demi serangan menguji batas kekuatan mereka. Hingga satu momen, Alia melompat dan memutar tubuhnya, menghantamkan belatinya tepat ke lengan kanan Kolang, membuat goloknya terlepas dan jatuh ke sungai. Kolang terhuyung. Darah mengucur deras dari lengannya. Tapi ia masih tertawa. "Kau pikir ini cukup? Dunia ini bukan buat orang baik, nak. Ayahmu mati karena terlalu mulia, dan lo bakal nyusul." Dengan sisa tenaga,
ia mencoba menerjang Alia. Namun kali ini Alia sudah bersiap. Dengan jurus terakhir ajian Waringin Sungsang, ia menghentakkan kedua kakinya ke papan jembatan. Getaran itu membuat Kolang kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap, tubuhnya terpeleset, jatuh ke sungai deras di bawahnya. Sunyi, hanya suara napas berat dan percikan air yang terdengar. Para preman yang tersisa mundur, menyerah tanpa perlawanan. Anton dan Danu datang menghampiri Alia, yang berdiri dengan tubuh bergetar dan darah mengucur dari bahu kirinya. Tapi sorot matanya tak lagi menyimpan dendam, hanya kelegaan. "Ini untuk ayahku, dan semua sopir yang kalian rampas nyawanya," ucap Alia pelan. Saat itu juga, dari arah desa, terdengar suara sorak-sorai dan suara truk-truk logistik datang. Petugas proyek datang menjemput muatan yang telah dinanti berbulan-bulan. Alia tersenyum, meski tubuhnya nyaris roboh. Di jembatan yang kini basah oleh darah dan air hujan pertama musim itu, Alia akhirnya menuntaskan satu bagian dari takdirnya, mengakhiri teror, dan melanjutkan jalan yang dulu pernah dibayar dengan nyawa. Langit di atas desa seberang jembatan perlahan cerah, seolah alam ikut menyambut kedatangan perubahan. Truk kontainer Alia memasuki desa dengan ban berlumur lumpur dan badan penuh goresan bekas pertempuran. Warga yang semula hanya mendengar kabar angin tentang selikan di sopir kontainer, kini menyaksikan langsung sosok itu, berdiri di atas kabin truk, dengan luka di wajah tapi sorot mata yang tak kalah gagah dari ksatria manapun. Di belakangnya, proyek pembangunan jembatan kembali bergerak, muatan alat berat telah tiba. Anak-anak berlarian menyambut, para ibu menatap dengan mata berkaca-kaca, dan para lelaki, pekerja dan sopir lokal, mengangkat topi serta menggenggam tangan mereka erat ke dada. Bukan hanya karena rasa hormat, tapi karena mereka tahu, satu dari mereka telah menang melawan ketidakadilan yang selama ini mereka anggap tak tersentuh. Alia turun dari truk, dibantu Anton yang kini juga penuh perban. Danu menyusul dari belakang, membawa ikat kepala Alia yang terjatuh di jembatan. "Ini milikmu, pemenang sejati," katanya sambil menunduk. Alia berdiri di depan rangka jembatan dan menatap seberang sungai. Ia teringat ayahnya, berdiri di tempat yang sama puluhan tahun lalu, dengan idealisme dan keberanian yang akhirnya merenggut nyawanya. Tapi kini, Alia telah menyelesaikan apa yang dulu ayahnya mulai. Ia bukan hanya berhasil mengantar alat berat, tapi juga membawa harapan. Bukan dengan pidato, tapi dengan darah dan keberanian. "Ayah, jembatan ini akan jadi warisanmu. Dan aku bukan hanya pengemudi. Aku penjaga jalan ini sekarang," bisiknya dalam hati. Saat petugas proyek mulai mengangkat alat berat dari truknya, Alia sempat terduduk di bawah pohon besar di pinggir jalan. Ia kelelahan, tubuhnya penuh luka, tapi batinnya lebih tenang dari sebelumnya. Anton duduk di sampingnya, menyerahkan segelas air kelapa. "Gue gak pernah ngangka lo bakal sejauh ini. Bahkan lo bikin Kolang, yang ditakuti semua sopir, jatuh ke sungai." Alia hanya tersenyum kecil. "Bukan gue yang hebat, Ton. Tapi karena gue gak mau lagi ada anak yang kehilangan orang tuanya di jalanan." Berita tentang kekalahan Kolang dan keberanian Alia menyebar cepat. Video dari ponsel warga dan rekaman drone proyek yang sempat aktif saat pertempuran di jembatan menyebar di media sosial. Dalam waktu 2 hari, nama Alia menjadi simbol baru perlawanan rakyat kecil. Media mulai menyebutnya Sri Kandi jalanan. Tapi bagi Alia, itu bukan tentang ketenaran. Baginya, yang paling berarti adalah ketika seorang bocah laki-laki kecil datang menghampirinya dan berkata, "Mbak, nanti aku mau jadi sopir kayak Mbak Alia. Tapi aku mau jadi sopir yang berani." Tangis Alia pecah saat itu juga. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu kini perjuangannya telah menjadi inspirasi. Ia bukan hanya anak dari seorang sopir legendaris, dia telah menjadi legenda itu sendiri. Danu menyarankan agar mereka kembali ke Jawa untuk memulihkan diri, tapi Alia berkata, "Beri aku 1 malam lagi di sini. Aku ingin lihat jembatan ini berdiri dengan mataku sendiri." Malam turun dengan lembut. Di tepi sungai, Alia berdiri sendiri, memandang kerangka jembatan yang perlahan disusun kembali oleh para pekerja. Di balik riuh suara las dan mesin, ia bisa mendengar suara sungai yang terus mengalir, seperti waktu, seperti kenangan, seperti nyawa ayahnya yang kini tak lagi tertinggal di belakang. Alia telah kembali, bukan dengan dendam, tapi dengan kemenangan. Dan malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang di atas jembatan yang sebentar lagi akan menghubungkan dua dunia, masa lalu yang penuh luka, dan masa depan yang penuh harapan. Pagi itu,
Matahari terbit dengan semburat warna emas di balik pegunungan. Kabut tipis menyelimuti sungai, dan di atasnya, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, jembatan gantung yang telah lama dinantikan berdiri tegak, meski belum sepenuhnya rampung. Alia berdiri di sisi timur jembatan, mengenakan jaket ayahnya yang lusuh dan berdebu. Di tangannya, sebuah foto Arman muda yang ia temukan di balik kabin truk saat malam terakhir di Lampung. Wajah itu tersenyum dengan damai. Akhirnya, "Yah, jalur ini hidup lagi," ucap Alia pelan. Para pekerja proyek, sopir truk, warga desa, dan anak-anak berkumpul menyaksikan seremoni kecil pengangkatan girder terakhir. Tidak ada upacara resmi, tak ada pejabat, hanya orang-orang kecil yang saling menyambut dengan peluh dan pelukan. Namun suasana begitu sakral. Beberapa ibu terlihat menyeka air mata, dan seorang kakek berdiri sambil menggenggam bendera kecil, menggigil karena haru. Bagi mereka, jembatan ini bukan sekadar infrastruktur. Ini simbol kebebasan dari ketergantungan dan ketakutan yang selama ini membelenggu. Danu menghampiri Alia, menepuk pundaknya. "Lo tau gak, waktu pertama kali gue ketemu Arman, dia bilang jalanan itu kayak darah yang ngalir di tubuh bangsa. Kalau diblokir, semuanya sakit. Kalau lancar, semua hidup." Alia mengangguk. Kata-kata itu kini lebih berarti dari sebelumnya. Jalanan yang selama ini penuh ancaman, kini menjadi penghubung harapan. Semua itu karena satu keputusan, seorang perempuan yang memilih melawan, bukan diam. Anton duduk tak jauh dari mereka, sibuk mencatat nama-nama saksi yang bersedia membantu polisi membongkar sisa jaringan kolang. Meski pemimpinnya telah tumbang, sisa-sisa kekuatannya masih menyebar. Tapi Alia tahu, perubahan besar dimulai dari keteladanan. Ia bukan aparat, bukan pejabat. Tapi keberaniannya telah menyalakan sesuatu, keyakinan bahwa rakyat kecil pun bisa mengubah arus, bahkan di jalanan yang selama ini dikuasai preman. Saat sore menjelang, seorang wartawan lokal datang mewawancarai Alia. Tapi ketika ditanya apa yang ingin ia sampaikan kepada dunia, Alia hanya menjawab singkat, "Aku hanya sopir. Tapi aku juga anak dari jalanan yang tak mau dibungkam." Kata-katanya tersebar di media sosial dan televisi, menginspirasi banyak orang dari Sabang sampai Merauke. Di terminal-terminal, di warung sopir, di bengkel tua, nama Alia mulai dibicarakan seperti legenda, bukan sebagai tokoh fiksi, tapi kenyataan. Malam itu, di tengah remang lampu jalanan dan suara jangkrik dari sawah sekitar, Alia memutuskan untuk kembali ke jalan. Ia tak bisa tinggal diam di satu tempat. Jalanan telah menjadi bagian dari nadinya. Ia berpamitan pada warga dan anak-anak desa dengan senyum sederhana. "Jaga jembatan ini, jangan biarkan siapapun mengambilnya dari kalian lagi," katanya. Dan dengan itu, ia naik ke kabin truknya, menyalakan mesin yang sudah akrab seperti denyut jantungnya sendiri. Truk kontainer itu kembali melaju, kali ini tanpa muatan berat, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih bermakna, warisan, tekad, dan semangat juang yang akan terus hidup. Di kaca spion, bayangan jembatan perlahan mengecil, tapi dalam hati Alia, itu akan selalu berdiri tegak. Ia bukan lagi hanya anak dari Arman, bukan sekadar sopir perempuan di jalan lintas. Ia kini adalah bagian dari sejarah jalanan, warisan yang hidup, berjalan di atas aspal yang dulu pernah ditandai darah, dan kini diterangi harapan. Perjalanan Alia kembali ke Pulau Jawa seharusnya menjadi perjalanan tenang, namun dari awal hatinya sudah berbisik lain. Malam itu, saat truk melintasi jalur lengang di kawasan perbukitan dekat perbatasan Lampung Banten, sorot lampu dari belakang tak pernah berhenti membuntuti. Anton yang tertidur di kursi penumpang mendadak terbangun, matanya tajam menatap spion. Mereka bukan sopir biasa, dua mobil hitam, kaca gelap. Dari tadi gak berani salip, tapi selalu jaga jarak. Alia menggenggam erat setir, napasnya tertahan. Ia tahu, bayangan kolam mungkin telah tenggelam, tapi dendam orang-orangnya belum. Tak lama kemudian, suara letusan terdengar dari belakang. Ban belakang kanan meledak, membuat truk terguncang keras. Alia mengerem dengan paksa dan banting setir ke kanan, membuat kontainer nyaris keluar jalur. Anton langsung menyambar tongkat besi sementara Alia melompat keluar, darah mendidih oleh firasat buruk. Dari balik semak, 3 pria muncul membawa senjata tajam dan borgol. "Turun, atas perintah bos baru." "Lo kebangetan, perempuan," salah satu dari mereka berteriak sambil maju. Alia melangkah mundur perlahan, mengambil posisi bertahan. Dalam hitungan detik, mereka menyerang bersamaan.
Namun Alia bukan Alia yang dulu. Ia telah ditempa ajian, latihan, dan tempaan medan tempur. Dengan lincah ia menangkis serangan pertama, menyikut dagu lawan, lalu memutar tubuh dan menendang dua penyerang lainnya hingga terpental ke semak. Anton menghajar pria ketiga yang mencoba kabur, menghantamnya hingga roboh. Tapi di tengah hening, sebuah tembakan meletus, meleset hanya beberapa inci dari bahu Alia. Dari dalam mobil hitam, seorang pria tinggi dengan wajah dingin keluar. Di tangannya, pistol laras panjang, dan di dadanya tergantung liontin kepala macan. "Lo kira Kolang kerja sendirian?" katanya. "Dia punya saudara, dan sekarang, giliran gue yang urus lo." Alia menatap tajam, mencoba mengingat wajah itu. Danu muncul dari balik truk, menyeringai kecil. "Namanya Bima. Dulu Kolang pernah sebut dia, tukang jagal dari Serang." Suasana menegang. Tembakan berikutnya bisa datang kapan saja. Tapi sebelum itu terjadi, Alia melompat dan menjatuhkan lampu jalan dengan lemparan sabuk baja. Kegelapan total menyelimuti. Dalam gelap, terdengar suara pukulan, teriakan, dan desingan logam. Alia bertarung dalam bayang, seperti hantu jalanan. Ia tak butuh cahaya, karena ia tahu medan ini lebih dari siapapun. Bima mencoba menembak lagi, tapi Anton menjatuhkan pistolnya dengan pukulan besi. Dalam satu hentakan, Alia menghujamkan lututnya ke dada Bima hingga pria itu terkapar dan pingsan. Saat lampu senter Anton menerangi kembali jalan, ketiga penyerang telah tak sadarkan diri, dan Bima diborgol di tiang rambu lalu lintas. Alia terduduk di atas aspal, nafasnya berat, wajahnya berkeringat deras. "Ternyata ular punya kepala cadangan," gumamnya. Anton mengangguk pelan, dan kayaknya masih ada lebih banyak yang belum muncul. Danu memeriksa mobil hitam dan menemukan selembar peta dan seberkas uang dengan cap merah. Ini bukan preman kecil, mereka bayaran, dan mereka lagi cari sesuatu, atau seseorang. Alia menggertakkan gigi. "Gue gak akan lari. Kalau mereka mau datang, gue yang jemput mereka lebih dulu." Malam itu, mereka memutuskan bermalam di tempat aman yang dijaga komunitas sopir di Pandeglang. Di sana, Alia memanggil kontak-kontaknya, sopir tua, pengusaha kecil, dan mantan pejuang jalanan. Ia sadar, ini bukan lagi tentang dirinya atau dendam pribadi. Ini sudah menjadi jaringan gelap yang terorganisir. Dan untuk melawannya, dia butuh lebih dari keberanian, dia butuh pasukan jalanan. Perang ini belum selesai, tapi jalanan ini punya tuannya. Dan mereka lupa, kita bukan hanya sopir. Kita penjaga arus kehidupan. Subuh belum sepenuhnya mereka ketika suara klakson panjang terdengar dari berbagai arah. Di tengah kompleks parkir luas milik Koperasi Sopir Pandeglang, truk-truk tua dan kontainer berat mulai berdatangan satu persatu. Di dalam kabin-kabin berdebu itu, duduk para pengemudi veteran, para sopir angkut lintas pulau, dan mekanik jalanan yang pernah merasakan kerasnya dunia preman. Mereka datang bukan karena diundang secara formal, tapi karena satu pesan pendek dari Alia menyebar cepat, "Jalanan kita sedang diserang. Saatnya melawan balik." Alia berdiri di tengah mereka, mengenakan ikat kepala hitamnya, dengan mata sayu tapi nyala tekad yang tak padam. Di sampingnya, Anton menunjukkan peta jaringan distribusi barang yang selama ini diincar para preman bayaran. Danu, dengan suara serak dan nada tajam, menyebut nama-nama bekas preman dan bos logistik gelap yang mulai bermunculan menggantikan posisi Kolang. Ini bukan cuma soal keamanan jalan. Ini soal hidup atau mati. Mereka mau buat kita tunduk, mau jadikan jalanan ini milik mereka. Tapi gue bilang, tidak selama kita masih punya tangan untuk menyetir dan kaki untuk menginjak pedal. Dari kerumunan, seorang sopir tua maju. "Dulu kita pernah punya pemimpin. Namanya Arman. Sekarang, gue lihat nyala matanya di anaknya." Seruan itu disambut teriakan setuju dan klakson bertubi-tubi. Alia merasa dadanya sesak oleh haru. Ia bukan pernah bermimpi jadi pemimpin. Tapi jalan telah menunjuknya, dan darah ayahnya mengalir lebih kuat dari yang ia kira. Ia mengangkat tangan. "Kita tidak minta perang. Tapi kalau mereka datang, jangan satupun dari mereka pulang berdiri. Kita lawan dengan apa yang kita punya, roda, tangan, dan tekad." Malam harinya, pelatihan darurat digelar. Para sopir muda diajarkan cara bertahan, melumpuhkan penyerang dalam ruang sempit kabin, hingga teknik mengendalikan truk saat disabotase. Para mekanik menyiapkan peralatan defensif di tiap kendaraan, paku jalan, sabuk pengunci kabin, hingga cat semprot untuk identifikasi musuh.
Alia sendiri tak tidur. Ia menyusun strategi lintasan dan titik pengintaian. Mereka bukan milisi, bukan tentara. Tapi ini bukan pertempuran biasa, ini pembalasan rakyat jalanan. Di sela persiapan, Alia duduk sendiri di atas bak truk tua milik ayahnya yang kini jadi simbol perjuangan. Langit malam terang oleh bulan purnama, seolah memberi restu. Ia menggenggam foto ayahnya dan berbisik, "Yah, dulu aku cuma gadis kecil yang takut malam. Sekarang aku memimpin sopir dari ujung Sumatera sampai Jawa. Aku akan bawa nama kita, sampai musuh-musuh jalanan tahu, mereka tak akan pernah bisa menaklukkan kita." Keesokan harinya, berita tentang bangkitnya gerakan jalan bersih, yang dipimpin seorang sopir perempuan menyebar ke berbagai terminal, pos truk, dan grup pesan daring. Beberapa aparat yang masih jujur mulai bergerak membantu diam-diam. Tapi para musuh pun tak tinggal diam. Di kota besar, muncul peringatan, Alia dan kelompoknya adalah target utama. Foto wajahnya terpampang dengan tulisan, "Buruan berhadiah, hidup atau mati." Alia menatap lembaran itu tanpa gentar. Ia tahu, badai sesungguhnya belum datang. Tapi kini ia tak sendiri. Di belakangnya, deretan truk dan kontainer telah siap. Bukan sebagai alat angkut semata, tapi sebagai barisan pertahanan jalanan. Mereka bukan pasukan berseragam, tapi mereka tahu setiap tikungan, setiap tanjakan, dan setiap lubang di jalan itu lebih dari siapapun. Dan ketika jalan dipenuhi oleh suara mesin dan klakson yang menggema, dunia harus tahu, pasukan jalanan telah bangkit. Cikarang, ujung nadi industri Jawa Barat, kini menjadi medan akhir. Disinilah jaringan preman bayaran menguasai akses logistik, memeras perusahaan kecil, dan menyabotase pengiriman barang dari sopir-sopir independen. Disinilah Alia dan pasukannya memutuskan untuk menghadapi musuh terakhir yang menyebut dirinya, Ketua Bayang, pengganti Kolang, dalang dibalik semua teror jalanan pasca Kolang tumbang. Pabrik-pabrik mulai ketakutan, proyek pembangunan melambat, dan jalanan mulai sepi dari kontainer karena ancaman sabotase. Pagi itu, Alia memimpin 15 truk kontainer dari titik kumpul Pandeglang menuju kawasan industri terbesar di Asia Tenggara itu. Setiap truk dikawal oleh 2 sopir dan seorang mekanik, bukan bersenjata api, tapi bersenjata keberanian dan tekad. Di sisi lain, laporan mata-mata mengatakan Ketua Bayang telah mengerahkan 40-an preman bersenjata tajam dan api rakitan, siap menyergap di pintu masuk utama jalur ekspedisi Cikarang Timur. Tapi Alia sudah tahu, perang ini tidak akan bisa dihindari, dan tidak boleh dimenangkan oleh ketakutan. Saat iring-iringan truk memasuki kawasan industri, mereka langsung dihadang. Di depan gerbang utama, barikade dibentuk dari drum baja, ban bekas, dan truk curian yang melintang. Dari balik drum, puluhan preman bertopeng mulai melempar batu, bom molotov, dan rantai besi. Tapi Alia tak menghentikan laju. Ia berdiri di kabin depan truknya, membuka kaca dan berteriak dengan lantang, "Jalan ini bukan milik kalian. Ini milik semua yang bekerja keras tanpa merampas." Teriakan itu jadi aba-aba. Para sopir menghentakkan gas, menabrak barikade, menyalakan klakson keras bertubi-tubi. Bentrokan pecah. Danu dan Anton memimpin pasukan dari samping, menyerbu dengan rantai pengunci ban dan tongkat baja. Truk-truk disulap jadi perisai bergerak, melindungi barisan belakang yang membawa logistik dan alat komunikasi. Sementara Alia melompat keluar dan langsung menghadapi tangan kanan Ketua Bayang, pria bertubuh besar dengan tato tengkorak di leher. Pertarungan Alia berlangsung brutal. Di atas tanah berdebu dan panas, mereka saling serang dengan pukulan keras, tendangan terukur, dan teriakan penuh amarah. Alia sempat terkena sabetan pisau di lengan, namun ia bangkit lagi, menghantam dagu lawan hingga ambruk. Sementara itu, para sopir muda yang dulu takut, kini berdiri bersama, menahan serangan demi serangan. Truk logistik berhasil lewat, satu persatu masuk ke pabrik. Jalan terbuka, tapi bayangan ketakutan belum benar-benar pergi. Tiba-tiba, suara keras menggema. Dari atap salah satu gudang, sosok berjubah hitam muncul, Ketua Bayang sendiri. Ia membawa senapan rakitan dan pengeras suara. "Kalian pikir kalian menang? Kalian cuma boneka kecil. Jalan ini tetap milik kami," teriaknya. Tapi sebelum ia sempat melepaskan tembakan, Alia memanjat sisi kontainer dan melompat ke arah atap gudang itu. Mereka berhadapan dalam diam. Ketegangan seperti membeku dalam waktu. Alia hanya berkata satu kalimat, "Jalan ini tidak butuh penguasa. Jalan ini butuh penjaga." Lalu, dengan satu gerakan cepat,
ia melumpuhkan pria itu dan merampas senjatanya. Polisi yang diam-diam mengikuti dari belakang truk Alia muncul dan segera menangkap sisa-sisa gerombolan yang masih melawan. Jalanan kembali terbuka, sorak-sorai terdengar dari buruh, sopir, dan warga sekitar. Cikarang kembali berdetak, dan di atas truk kontainernya, Alia berdiri dengan wajah luka namun mata bersinar. Ia telah menuntaskan apa yang tak sempat dilakukan ayahnya, membersihkan jalanan bukan dengan kekerasan semata, tapi dengan keteladanan, keberanian, dan hati yang tak pernah menyerah. 1 minggu setelah pertempuran di Cikarang, suasana kawasan industri berubah drastis. Jalanan yang sebelumnya dihantui teror kini dilintasi truk-truk dengan aman. Bendera-bendera kecil bertuliskan, "Jalan Bersih, Jalan Kita," terpasang di kaca depan kendaraan, bukan sebagai hiasan, melainkan simbol kebangkitan. Di salah satu halaman pabrik besar, upacara kecil diadakan untuk menghormati para sopir dan pejuang jalanan yang telah mempertaruhkan nyawa demi kebebasan ini. Di tengah kerumunan, berdiri Alia, dengan lengan diperban, mata lelah, tapi wajah teduh dan berwibawa. Seorang petinggi kepolisian menghampirinya, menawarkan penghargaan serta kompensasi dari pemerintah. Namun Alia hanya tersenyum tipis. "Saya bukan pejuang karena ingin penghargaan. Saya hanya meneruskan yang ayah saya tinggalkan," jawabnya, menolak halus. Baginya, kemenangan ini adalah milik semua sopir jalanan, para buruh, para ibu yang menunggu anak-anaknya pulang tanpa cemas. Ia tidak membutuhkan plakat emas. Ia hanya ingin memastikan, tidak ada lagi darah rakyat kecil tumpah karena ketamakan segelintir orang. Anton dan Danu mengajaknya duduk di bawah pohon rindang dekat pos logistik. Mereka bertiga menatap jalan raya dari kejauhan, melihat truk-truk beriringan seperti arus kehidupan yang kembali mengalir. "Kita berhasil, Alia," gumam Anton pelan. Tapi Danu menimpali, "Tapi perjuangan gak pernah selesai. Preman bisa tumbuh dari mana saja, kalau kita lengah." Alia mengangguk. Ia sadar, ini bukan akhir. Ini awal dari kewaspadaan, dari sebuah sistem yang harus terus dijaga oleh hati yang tulus dan tangan yang siap bertindak. Malamnya, Alia kembali duduk di atas kabin truk tua milik almarhum ayahnya. Ditemani secangkir kopi pahit dan suara jangkrik di kejauhan, ia menatap langit malam yang bersih tanpa asap api dan jeritan. Ia membuka dompet kecil dan menatap foto Arman, ayah yang dulu hanya ia pahami sebagai sopir keras kepala, kini ia pahami sebagai pahlawan sunyi. "Yah, kita sudah jaga jalan ini. Aku harap di tempatmu sekarang, kau bisa tenang," ucapnya sambil tersenyum, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Keesokan harinya, Alia berdiri di tengah terminal sopir lintas Jawa. Ia memberikan sambutan kepada puluhan sopir muda yang baru bergabung dalam program pelatihan Jalan Bersih. "Kita ini bukan hanya pengemudi. Kita penjaga jalur kehidupan bangsa ini. Jangan pernah takut pada yang menindas. Karena ketika kita diam, mereka menang. Tapi kalau kita lawan, walau cuma satu langkah kecil, kita sedang melindungi ribuan orang di belakang kita," katanya, membuat semua yang hadir menunduk penuh hormat. Di akhir acara, seorang anak laki-laki kecil, sekitar usia 10 tahun, mendekatinya. "Mbak Alia, nanti aku boleh ikut naik truk bareng Mbak?" tanyanya polos. Alia tersenyum lebar, lalu menggendong anak itu dan menunjuk ke arah jalan raya yang terbentang jauh. "Boleh, tapi kamu harus janji, jadi sopir yang jujur, berani, dan gak pernah takut lawan yang jahat." Anak itu mengangguk dengan mata berbinar. Di wajah kecil itu, Alia melihat harapan. Di tubuh kecil itu, masa depan jalanan telah mulai dititipkan. Dan dengan itu, truk Alia kembali berjalan. Bukan lagi sebagai pelarian, bukan lagi sebagai pelawan, tapi sebagai penjaga jalan yang kini telah bebas. Jalanan yang dulu gelap dan penuh ketakutan, kini jadi milik rakyat lagi. Dengan matahari terbit di ufuk timur dan suara deru mesin yang menyatu dengan degup jantung bangsa, kisah ini menutup satu bab dan membuka 1000 harapan baru.